Halo, selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan kita-kita di Ahmad Dahlan Project. Dan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bersama kawan saya, YouTubers yang lumayan asik di Nrekang sini. Oke, siap. Ngomong-ngomong ini saya sudah masuk di frame kah? Yoi. Mantap jiwa. Wih, bro. Dan kita sekarang ada di Kopisme. Ini salah satu tempat nongkrong kita sehari-hari di sini. Nah, sebelum kita memulai, saya mau Mr. Amarji ini memperkenalkan aktivitasnya dulu sehari-harinya di Nrekang seperti apa. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Amarji, biasa dipanggil Amarji Tampan. Dan pekerjaan saya adalah pekerjaan yang lucu-lucu, yang tidak jelas dan tidak tahu arahnya kemana. Tapi ya lumayan lah untuk menghidupi saya dan keluarga saat ini. Alhamdulillah bisa lah. Intinya saya tidak punya bos dan saya tidak punya karyawan. Nge-YouTube. Iya. Jadi apapun yang saya ingin lakukan, sebisa mungkin saya rekam. Kalau misalkan saya anggap itu bisa dijadikan konten, ya saya upload. Gitu aja sih sebenarnya. Oke. Nah, konten yang paling banyak dibikin ini kan lebih spesifik. Spesifiknya seperti apa? Kalau mungkin sudah banyak yang tahu konten yang lebih spesifik dan banyak yang saya upload itu ya konten mancing. Ya, karena itu menjadi salah satu hobi dan juga kurang kerjaan juga sih sebenarnya, coy. Iya, di Nrekang itu kerjaan kurang, Pak. Akhirnya menjadi. Makanya kita mancing. Soalnya kalau kita mau ikan ke pasar harus bayar, beli. Kalau di Nrekang ya modal pancing, nah, cari umpan ya sudah mancing. Pulang bawa hasil, upload videonya dapat duit. Jadi sungai yang ada di Nrekang ini masih menghasilkan banyak ikan. Iya, betul sekali. Nah, terkait dengan Omnibus Law, Bapak tahu Omnibus Law? Ya, kemarin saya dengar di WhatsApp keluarga, di Facebook, bahkan ada di salah satu akun Lambetura. Saya penasaran, Omnibus Law itu orang atau nama warung atau nama ikan? Iya, atau apa itu? Oh, ternyata cek per cek Omnibus Law itu setelah saya selidiki sedikit, ternyata rancangan undang-undang. Oh, gitu ya. Tapi saya tidak tahu sedalam mungkin, karena saya lihat kemarin banyak yang demo. Kesimpulannya ya mungkin saja bermasalah. Omnibus Law itu ternyata adalah kumpulan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan menjadi satu. Nah, ada yang terkait dengan buruh, ada yang terkait dengan lingkungan, ada yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan aturan informasi, apa segala digital segala macam itu. Oh, jadi YouTuber itu bakalan kena juga dong? Nah, harusnya dampaknya bakalan ada? Harusnya dari sisi itu dilihat dampak lingkungannya. Oke. Jadi ada beberapa, misalnya kalau yang saya baca sekarang ini kalau untuk melakukan penambangan misalnya atau melakukan eksplorasi tambang misalnya, itu dulu ada AMDAL. Oke. Sekarang AMDAL itu di pusat diurusnya. Jadi daerah sudah tidak itu. Jadi kalau misalkan saya ingin membuka tambang galian C, ya, galian C yang mengambil pasir atau batu di sungai, kan banyak tuh di Nrekang. Cara ngurusnya nggak usah datang ke Pemda daerah ya, langsung ke pusat. Dan itu ada juga aturannya, skalanya. AMDAL itu dibuat di pusat, tapi yang industri skala besar. Jadi eksplorasi sungai sekarang ini tinggal memerlukan izin biasa saja, sepanjang pusat bilang bisa. Nah, itu kalau misalnya Anda melihat pengalaman Anda selama ini mancing, kemudian keberadaan para penambang itu bagaimana menurutnya? Kalau menurut pribadi, menambang itu merugikan. Tambang itu di mana-mana nggak ada yang menguntungkan. Kalau dari segi materi nggak tahu lah. Tapi untuk alam sendiri ya rugi lah. Ekosistem berubah, struktur tanah rusak, dan masih banyak lagi kerugian-kerugian lainnya. Kalau keuntungan ya mungkin lapangan pekerjaan terbuka. Taraf hidup manusia, investor, otomatis ya ada plus minus lah. Menurut saya. Tapi kalau ditanya secara pribadi, apakah setuju dengan adanya
kehadiran tambang-tambang di Nrekang? Secara pribadi tidak. Tapi kalau dilihat dari secara pendapatan ya mau gimana lagi, orang di Nrekang kebanyakan nggak ada kerjaan. Tapi apakah ada efek keberadaan tambang dengan aktivitas mancing, atau misalnya bisa dilihat keberadaan ikan di sungai selama Ya ini? jelas lah Pak. Ikan kan tinggalnya di air. Semakin datang ikannya atau semakin hilang? Semakin hilang lah Pak. Penambangan pasir ataupun batu yang berada di sungai ataupun dimanapun itu bakalan merubah merubah struktur yang awalnya natural, sering ditambang, kecuali alam yang membentuk, itu bakalan berubah otomatis. Habitat-habitat ikan yang selama ini mereka anggap itu nyaman dan bisa berkembang biak di situ, otomatis kalau tidak punah mereka akan bergeser ke tempat yang lebih aman. Otomatis mempengaruhi orang-orang kaya saya Pak, yang sering mancing. Jelas. Ataupun nelayan-nelayan kecil yang ada di air tawar pastinya. Nah, akhirnya undang-undang Omnibus Law itu nanti ada kaitannya begitu Pak. Oh, artinya merugikan saya juga secara tidak langsung ya? Iya dong. Berarti saya tidak setuju. Iya, jadi nanti bisa dibayangkan penambangan itu bisa akan marak. Bapak tidak akan dapat ikan banyak-banyak nanti. Itu dia masalah. Pekerjaan Bapak ini. Artinya saya secara tidak langsung menolak juga kalau misalkan memang seperti itu Pak. Iya, tapi kan kita mesti baca. Jadi ternyata dari banyak isu sekarang undang-undang itu sudah dirapikan menjadi 812 halaman. Iya, karena kemarin kan ada dua versinya. Ada dua apa sih istilahnya? Ada dua buku ya. Ya, yang selama ini beredar. Yang selama ini beredar dan itu belum jelas. Ternyata sekarang di-convert lagi jadi 800 halaman. 812. Berarti ada yang dipangkas dong. Menurut informasi yang dikeluarkan oleh pihak DPR, itu setelah kan tadinya yang beredar itu 1032, ada yang bilang 32, 35. Itu yang beredar di banyak orang. Kemudian diperbaiki oleh DPR. Kemudian kertasnya juga berubah menjadi legal, menjadi 812. Jadi dulu A4 yang 1035 itu sekarang menjadi legal, akhirnya menjadi 812. Dan sekarang sudah ada di tangan presiden. Kalau presiden sudah menandatangani, ya sudah, aturan itu akan berjalan. Kalau lembarannya yang dijadikan acuan, itu kan tadi Bapak bilang dulunya A4. Otomatis kan A4 itu lebih kecil dibanding yang legal. Artinya isi di dalam rancangan undang-undang itu tidak berubah dong. Tidak berubah menurut DPR. Tidak berubah, cuma lembarannya yang berkurang. Karena size-nya bertambah. Iya, sama aja lah Pak itu. Nah, sekarang itu dikaji oleh banyak orang, apakah ada undang-undang yang diselundupkan atau apakah isu-isu tentang yang dipersoalkan sama buruh kemarin itu, pesangon, PHK, itu kan semuanya mau dicermati lagi. Makanya sampai hari ini orang-orang masih yang berpihak terhadap buruh, isu lingkungan itu masih melakukan demonstrasi. Ya, kalau misalkan dilihat dari kacamata saya sih, sebenarnya rancangan undang-undang memang adalah tugas para anggota DPR. Namun pengesahan atau pembahasan rancangan undang-undang itu juga kan harus dilihat dari situasi dan kondisi. Di tengah-tengah pandemi kok melakukan rancangan undang-undang yang artinya walaupun sisi positif atau sisi negatifnya lebih banyak, itu akan mengundang gejolak pastinya. Otomatis orang bakalan demonstrasi. Pandemi menyarankan kita untuk tidak berkumpul. Bagaimana caranya pemerintah? Mereka. Iya, tapi ada yang menarik. Dari situ lagi, undang-undang ini menurut presiden itu bisa membuat usaha kecil mikro itu bisa berkembang. Jadi kayak macam di belakang sini nih. Kalau misalnya mereka mau bikin izin itu gampang sekarang. Dulu kan mesti ada apalah. Sekarang tinggal saya mau buka usaha, dikasih, selesai. Nah, itu juga untungnya. Kemudian membuka lapangan pekerjaan ya untuk yang begini-begini. Iya, membuka usaha atau lapangan pekerjaan kan butuh modal juga, Pak. Iya. Dan itu pemerintah sekarang kan menyediakan.
Iya, sampai hari ini kan pemerintah bilang yang usaha kecil menengah itu disubsidi sekarang. Boleh dapat 2.400.000 kalau tidak salah itu. Kalau prosedurnya tidak ribet ya oke lah. Ya, Tapi kalau misalkan banyak yang harus dilalui kan masyarakat tidak sepenuhnya masyarakat paham dengan prosedur. Nah, apalagi masyarakat yang tinggal di pinggiran atau bahkan di kabupaten-kabupaten terpencil, mereka itu masih buta dengan prosedural. Ketika prosedurnya dibuat ribet, mereka bakalan memilih untuk stay diam. Mending saya tidak mencari bantuan dari pemerintah karena saya tidak paham. Itu dia masalahnya, Pak. Jadi peran pemerintah itu penting. Jadi sosialisasinya sebisa mungkin, iya harus masif dong, Pak. Saya sendiri baru tahu, Pak. Iya, padahal saya sering buka-buka internet. Saya baru tahu sekarang ternyata ada anggaran yang disediakan untuk itu. Ada bantuan UMKM selama pandemi. Oh, apakah ada hubungannya dengan kartu prakerja? Iya, beda lagi. Oh, beda lagi ya. Orang-orang yang sedang berusaha sekarang itu dibantu oleh pemerintah di tengah pandemi. Kemudian orang-orang yang tidak punya pekerjaan dibuka lagi lowongan prakerja. Jadi dalam hal ini memang pemerintah sedang memikirkan bagaimana masyarakat kan kemarin angkanya sekitar berapa juta orang itu yang angkatan kerjanya lebih banyak muda, anak-anak muda yang tidak punya pekerjaan. Maka dibukakanlah ruang prakerja. Kalau di situasi pandemi seperti ini menurut saya kurang tepat, Pak. Iya, soalnya kita dibuatkan lapangan pekerjaan, di sisi lain kita disuruh untuk stay at home atau tidak terlalu banyak bergerak. Gimana ceritanya itu, Pak? Kecuali negara bisa menjamin. Tapi kan pekerjaan yang paling menarik adalah menjadi YouTubers, toh kan tidak. Nah, YouTubers juga itu butuh modal, Pak, bukan cuma materi. Tidak semua orang menjadi YouTuber. Tidak semua orang maksudnya bisa menjadi seorang YouTuber karena itu bukan pekerjaan yang susah dan juga bukan pekerjaan yang mudah, Pak. Tapi di tengah pandemi ini itu menjadi juga salah satu. Iya. Banyak orang-orang dari entah itu dari XTV ataupun dari orang-orang yang pekerjaannya sebelumnya entah itu dia guru, pekerja-pekerja yang lain mencoba untuk bermain YouTube. Ada juga sih, Pak, yang sukses dan ada juga yang gagal. Jadi memang menarik. Jadi pada saat kondisi-kondisi negara sedang memikirkan Omnibus Law, terus anak-anak muda mau memikirkan kerja di tengah pandemi ini, ada salah satu peluang. Apa itu, Pak? Peluangnya itu menjadi YouTubers. Bisa juga sih, Pak. Sebenarnya bukan cuma menjadi YouTubers untuk membuka peluang di situasi seperti ini. Jualan masker bisa, Pak, itu. Jualan masker, iya. Benar. Tisu, iya. Buah-buahan dan segala macam. Tapi saya masih melihat peluang. Jadi misalnya di kondisi pandemi ini kecenderungan orang bermain di ruang YouTube itu semakin pesat. Iya, betul, Pak. Semakin tinggi. Karena mau tidak mau orang sudah banyak lah, entah itu hotel, restoran, atau bahkan perusahaan-perusahaan yang tutup, mengakibatkan buruh dan pekerjaannya itu kurang pekerjaan. Maka mereka masuk ke era sekarang, millennials, pekerjaan millennials yang siapa tahu bisa merubah taraf hidup. Dan itu tidak menjamin juga sih, Pak, sebenarnya. Tergantung dari kontennya, apakah itu entertain, menarik, ataupun bisa dinikmati sama masyarakat. Soalnya kan sekarang menjadi YouTuber adalah kebutuhan paling tersier. Setelah kebutuhan primer, sekunder terpenuhi. Gimana ceritanya, Pak, kita bisa nonton YouTube kalau perut kita masih kosong? Itu juga masalahnya. Bukan cuma walaupun kita yakin akan sukses di YouTube, tapi kalau misalkan penontonnya tidak yakin bisa makan hari ini, kan susah juga, Pak. Iya, tidak langsung jual dapat uang gitu ya. Iya, betul. Harus punya penonton. Proses-proses lagi. Oke, nah kita masuk ke hal yang lain. Kira-kira Bapak sebagai pemuda nih yang selama ini
bergelut di Nrekang sini, di kabupaten sini. Bagaimana Anda melihat perkembangan teman-teman anak-anak muda yang ada di kampung Bapak sendiri di Nrekang? Kalau secara spesifik di Kabupaten Nrekang, informasi yang kita dapat dari luar itu tidak beda jauh dengan informasi yang ada juga di kota-kota besar. Soalnya akses internet dan akses informasi dan data itu sudah hampir sepenuhnya sudah merata. Walaupun kecepatannya ya beda lah. Kalau untuk perubahan positifnya adalah banyak anak muda di kabupaten sekarang ini yang sudah mulai berpikir modern. Jadi dia sudah tidak berpikir seperti dulu lagi, dimana ketika kita ingin menimba ilmu kita harus ke kota. Sekarang kita bisa menimba ilmu juga di sosial media, di internet, bahkan di sekitar kita bisa menjadikan potensi. Ketimbang kita harus ke kota dulu mempelajari sesuatu, kemudian bawa bekal pulang ke sini. Nah, jadi itu bisa memotong entah itu waktu, budget dan juga tenaga. Jadi keberadaan perkembangan teknologi itu membuat kita sudah tidak sulit lagi melakukan apa-apa sih sebenarnya. Nah, tapi kan kalau misalnya melihat kecenderungannya dari dulu 5 tahun ke belakang sampai hari ini, apakah ada perubahan di anak-anak mudanya atau semakin kreatif mereka atau tidak sama sekali? Kalau dibilang semakin kreatif itu subjektif sih sebenarnya, karena kembali lagi ke merekanya. Tapi kalau untuk dilihat dari perkembangan ya alhamdulillah. Contohnya saya sendiri, saya tidak perlu ke kota besar untuk berkarir lagi. Ternyata YouTube bisa saya jadikan sebagai pekerjaan, bahkan di tempat yang tidak ramai. Artinya bukan kota besar. Saya bisa menjadi YouTuber dengan angka subscriber yang lumayan, tanpa harus menjadi warga ibu kota. Saya di kabupaten saja sudah bisa mendapatkan atensi, dan teman-teman yang lain juga. Walaupun tidak semua pemuda-pemuda di Nrekang bisa masuk ke ranah seperti itu. Mungkin mereka bisa membuat konten yang lain kayak, atau misalkan mendapatkan informasi atau inspirasi yang lain. Intinya pemerintah di kabupaten, tugas utama yang harus diselesaikan adalah membuat masyarakatnya itu tidak buta dengan informasi. Artinya jangan sampai orang di kota itu sudah menganggap hal biasa mendapatkan informasi di internet, sementara kita masih belajar bagaimana caranya mendapatkan akses informasi. Itu aja sih sebenarnya masalah membuat kreativitas semakin berkembang. Itu urusan mereka masing-masing sebenarnya. Iya, berarti sudah ada sedikit perubahan lah ya, dilihat dari geliat anak-anak muda yang ada di Nrekang gitu ya. Perubahan itu berbanding lurus dengan informasi yang didapat. Arus informasi yang sudah lumayan bagus membuat orang terbuka pikirannya untuk melakukan apa saja, dan itu menggunakan media sosial. Iya betul, masalah pengambilan sikap, entah dia mau mencoba atau tidak itu urusan dia. Anak muda terlepas dari ekspektasi mereka harus ada pola pikir dan juga pola hidup yang mesti dipatenkan dulu. Karena percuma anak muda tahu segalanya tapi produktivitasnya atau buktinya nggak ada, Pak. Itu sama aja sebenarnya. Intinya kalau misalkan dalam segi kekaryaan, kita lebih memilih orang yang berkarya tanpa memikirkan karyanya itu akan bagus atau tidak, ketimbang orang yang tidak berkarya namun mengetahui kerangka berpikir seorang pekarya. Mending berkarya dulu sambil bertumbuh. Ujung-ujungnya kan kita sampai di tujuan yang sama, Pak. Kesempurnaan. Walaupun kesempurnaan tidak ada, Pak. Itu aja sih, Pak. Mencari sesuatu yang sempurna itu susah, Pak. Susah lah ya. Kalau persoalan perkembangan YouTube hari ini, kan podcast juga mungkin sudah menjadi hal yang lumrah saat ini. Jadi orang betul. Sudah mulai masuk ke
ranah itu. Nah, bagaimana Anda melihat peluang-peluang podcast di channel-channel YouTube? Kalau untuk podcast, menurut saya dia akan bertahan mungkin agak lama, tergantung dari tema atau pembahasan yang mereka angkat. Iya, iya. Apalagi kalau misalkan kita mengangkat tema-tema yang lagi hot atau tema-tema yang memang menarik atau menginspirasi atau apapun itu, mau sampai di kontroversi atau segalanya, selama itu dilakukan terus-menerus dan dibenahi apa yang perlu ditambah atau dikurangi, saya pikir itu bakalan bertahan lama, Pak. Betul sekali, apalagi kalau untuk podcast sendiri tidak memerlukan alat dan iya. Dengan alat yang sederhana saya sudah bisa. Contohnya seperti ini, Pak. Kita tinggal ngobrol berdua, ada mic, ada kamera, selesai dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Iya. Kalian bisa melihat kami di sini duduk sambil ngerokok, minum kopi. Mantap. Kalau podcaster yang Bapak sukai selama ini? Kalau di Indonesia mungkin Deddy Corbuzier salah satunya, karena dia menjadi salah satu pionir juga, orang yang memperkenalkan podcast, walaupun sebenarnya masih banyak. Ada Gofar Hilman lah. Oh iya, Gopar. Iya, ada Rapi. Iya. Bukan Rapi, siapa? Si Raditya Dika. Raditya. Banyak sebenarnya. Namun Deddy Corbuzier kan mempunyai strategi yang menarik, makanya dia mengundang berbagai macam latar belakang dengan bermacam-macam isu. Mulai dari isu yang paling rendah sampai isu yang paling berat. Makanya penontonnya itu banyak. Jadi strateginya kalau misalnya kita mau mengembangkan podcast seperti ini, menurut Amar sendiri harusnya, kalau saya nggak usah pakai sekat. Isu yang berat, bahkan isu yang ringan, ya kita jadikan sebuah konten. Iya. Tergantung dari kitanya menyajikan kontennya itu seperti apa. Kalau kita tahu kontennya itu terlalu ringan, itu tugasnya host untuk membuatnya menjadi mudah dinikmati. Kalau kontennya terlalu berat, tugasnya host untuk memberikan batasan, jangan sampai kita kelewatan atau jangan sampai kita melanggar peraturan tertentu. Iya. Itu aja sebenarnya, Pak. Apa lagi nih, Bapak? Hai. Kita mau ngobrol ngapain lagi nih, Bapak? Nantilah kita lanjut lagi. Sekarang sudah mulai panas. Mungkin kita bakal membahas sesuatu sesuai dengan kondisi yang terjadi lah. Oke. Itu aja sih. Oke, cukup sekian teman-teman, dan di Kopisme ini kita akan coba membuka satu sesi ngobrol-ngobrol bersama siapa saja nanti, dan kali ini memang saya bersama Bung Amar J. Oke, siap. nantikan terus acara Pangekan. Apa tadi Pangekan itu ya? Lupa saya, Pak. Iya, saya juga agak lupa. Pokoknya tadi nanti kita lihat di depan lah. Pangekan itu adalah acara keren anak-anak muda yang ada di Endrekang. Oke, mantap. Nonton terus Ahmad Dalam Project.